Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga kita semua senantiasa ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini memasuki bagian kelima dari catatan kitab Al-Majmu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan memaparkan tentang etika pengajar atau guru dan seorang pelajar atau murid. Setiap pengajar dan penuntut ilmu memiliki etika yang seyogianya bisa dipenuhi secara bersamaan. Adapun etika tersebut adalah yang pertama, baik pengajar maupun murid tidak mengabaikan tugas-tugas mereka hanya karena mereka terkena penyakit yang ringan atau masalah semisalnya yang masih bisa memungkinkan mereka untuk tetap bisa menyibukkan dirinya di dalam mencari kesembuhan dan menuntut ilmu. Lalu yang kedua, etika pengajar dan penuntut ilmu adalah tidak boleh bertanya kepada seseorang dengan tujuan membuatnya bingung atau untuk mengalahkannya. Orang yang bertanya dengan tujuan ingin membuat bingung dan kalah tidak berhak untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan larangan memberikan masalah-masalah yang rumit. Lalu yang ketiga, etika dari guru dan murid adalah memperhatikan bagaimana cara mendapatkan buku-buku yang bermutu, cara mendapatkan kitab-kitab yang bermutu, cara mendapatkan referensi-referensi yang bermutu dengan cara membeli ataupun dengan cara meminjamnya. Yang keempat adalah tidak perlu menyibukkan diri dengan menulisnya jika mereka bisa mendapatkannya dengan cara membeli, karena menyibukkan diri dengan menulis itu sangat menyulitkan, kecuali mereka tidak mungkin dapat membelinya karena tidak memiliki uang atau karena buku tersebut tidak tersedia. Padahal literatur tersebut di dalam buku itu sangatlah berharga. Jika yang terjadi demikian, maka mereka berdua, baik guru maupun murid, bisa mengkopinya. Jika tidak bisa juga, maka harus dengan cara menyalinnya. Lalu kemudian, etika bagi guru dan murid yang selanjutnya adalah tidak perlu memperhatikan tulisan yang bagus, akan tetapi yang harus perlu diperhatikan adalah dengan kebenaran tulisannya. Yang keenam adalah tidak boleh puas dengan hanya meminjam buku, padahal buku itu bisa dimiliki. Apabila meminjam buku, maka tidak boleh terlambat untuk mengembalikannya agar pemiliknya tidak terlewatkan untuk memanfaatkannya dan tidak malas untuk mencari faidah darinya. Juga agar ia tidak berkeberatan untuk meminjamkannya kepada orang lain. Banyak sekali celaan yang diriwayatkan dari ulama salaf terhadap keterlambatan dalam mengembalikan buku-buku atau kitab-kitab atau literatur yang dipinjam, baik itu berupa prosa maupun syair. Kami meriwayatkannya di dalam kitab Al-Khatib yang berjudul Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi was-Sami'. Di antaranya adalah riwayat Az-Zuhri. Dia berkata, berhati-hatilah engkau dari menyembunyikan kitab-kitab atau referensi atau buku-buku. Maksudnya adalah yaitu menahannya dari pemiliknya. Diceritakan dari Al-Fudail, beliau berkata, bukanlah termasuk tindakan orang yang memiliki sifat perwira, bukan pula termasuk perbuatan orang-orang yang bijak mengambil pendengaran seseorang
dan bukunya, kemudian menahannya darinya. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri. Al-Khatib berkata, dengan menahan buku bukan hanya satu orang yang tidak bisa meminjamnya. Di dalam hal ini diriwayatkan beberapa komentar dari para ulama salaf, banyak sekali yang dibuat syair. Pilihannya adalah dianjurkan meminjamkan buku kepada orang yang tidak akan menimbulkan masalah. Meminjamkan buku adalah termasuk salah satu bentuk bantuan terhadap ilmu. Di samping dalam peminjaman buku secara umum juga terdapat keutamaan. Kami meriwayatkan dari Waqi, berkah hadis yang pertama adalah meminjamkan buku. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, barang siapa yang pelit terhadap ilmu, maka ia akan diberikan cobaan dengan 3 hal. Hal yang pertama, dibuat lupa terhadap ilmunya. Hal yang kedua, meninggal dalam kondisi tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Yang ketiga adalah kehilangan kitab-kitab atau buku-bukunya atau literaturnya. Seseorang pernah berkata kepada Abu Al-Atiyah, pinjamilah aku bukumu. Dia berkata, aku tidak mau. Maka dia berkata, tidaklah engkau mengetahui bahwa kemuliaan dapat diteruskan dengan kebencian. Setelah mendengar itu, beliau pun langsung meminjamkannya. Kemudian etika yang ketujuh daripada guru dan murid adalah orang yang meminjami buku harus mendapatkan ucapan terima kasih atas kebaikannya. Demikian adalah etika bagi pengajar atau guru dan bagi penuntut ilmu atau murid. Inilah bagian dari etika pengajar dan penuntut ilmu. Walaupun dipandang terlalu panjang, akan tetapi ini sangat pendek jika dibandingkan dengan apa yang disebutkan di dalamnya. Maksud perkataan panjang di sini adalah terkait dengan etika seorang pengajar dari awal pembahasan sebelumnya, kemudian etika penuntut ilmu, dan etika bagi keduanya. Demikian penjelasan daripada catatan kitab Al-Majmu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua para mustami'. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.